Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memberi informasi ya teman-teman, bagaimana caranya iklan Google Ads kita itu lebih tertarget ya teman-teman, tidak mubazir biaya iklan. Dan di sini kita akan setting waktu, jadwal iklan, dan kata kunci negatif ya teman-teman. Jadi iklan kita lebih tertarget dan tidak mubazir. Oke, saksikan terus video ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel Rian Latos Tutorials dan informasi teman-teman. Di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya buat teman-teman yang bingung ya, yang baru memulai iklan di Google Ads. Ini sebenarnya video lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana caranya kita mengatur waktu tayang iklan kita ya teman-teman. Jadi begini loh, ada beberapa orang itu kebanyakan mengiklan itu hanya di jam-jam tertentu ya teman-teman. Jadi dia nggak full 24 jam, atau dia mungkin tokonya juga, atau teman-teman tokonya tutup ya Sabtu Minggu ya teman-teman ya. Nah di Google Ads ini bisa kita setting teman-teman ya. Misalnya iklan kita hanya ingin tayang di pagi, jam sibuk pagi, atau sore, jam sibuk sore. Nah malam nggak usah ditayangkan, jadi anggaran harian kita pun lebih irit ya teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang itu kan kebanyakan buka HP itu mungkin kalau pagi ya teman-teman, sebelum berangkat kantor. Dan setelah nyampe kantor mereka buka lagi teman-teman ya, buka Google Ads ya, buka mesin pencari Google ya, atau jam makan siang atau jam sibuk sore teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngiklan itu apa sih namanya teman-teman, mubazir ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ngiklan itu mubazir, akhirnya banyak orang yang ngeklik, asal ngeklik aja, dan akhirnya saldo iklan kita terus-terusan tersedot ya teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman pilih aja yang di menu sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah pilih, nah, di sini teman-teman pilih yang tampilan selengkapnya aja. Nah di sini teman-teman pilih yang jadwal iklan ya. Nah ini kan belum kita jadwalkan ya teman-teman, jadi dia full 24 jam on selama kita isi saldo ya. Nah kita pilih aja di sini, kita pilih kampanyenya. Kemarin kan kita buat Shopee Gadget ya. Nah ini kita bisa buat di sini teman-teman ya. Misalnya teman-teman hanya buka Senin sampai Jumat ya, Minggu tutup. Kita pilih yang Senin sampai Jumat. Nah di sininya kita bisa pilih mau buka jam berapa. Toko kita bisa buka jam 8 misalnya, pilih jam 8 sampai dengan misalnya jam 5 sore. Nah jam 5 sore, jam 17 ya. Nah ini kan kita berarti setengah harian lah ya, dari jam 8 sampai jam 5 itu full nyala terus ya. Nah misalnya budget kita misalnya cuma 50.000 nih teman-teman. Cuma 50.000 per hari misalnya. Terus biaya per kliknya teman-teman 1.000 ya misalnya ini ya. Berarti kan ada kemungkinan kita cuma dapat 50 klik ya teman-teman. Nah gimana caranya supaya lebih tertarget lagi? Sebentar teman-teman, sambil ngopi. Nah gimana caranya supaya lebih tertarget lagi? Kita bisa setting lagi teman-teman, bisa setting lagi. Nah caranya gini, misalnya Senin sampai Jumat kita pengen dari jam 8 sampai jam
1 siang aja misalnya. Orang-orang kan di kantor itu biasanya buka handphone itu kalau pas pagi sama pas makan siang ya. Nah, kita pilih 13.30. Berarti iklan kita ini hanya jam 8 sampai jam setengah 2 siang, Senin sampai Jumat on. Nah, kita bisa setting lagi teman-teman. Misalnya Senin sampai Jumat juga kita pengen dari jam 13.30. Nah, 13.30 kan setengah 2 ya. Nah, biasanya setengah 2 sampai jam 4 itu orang-orang udah jarang buka iklan teman-teman. Jadi kita coba aja jam 16.30 ya, setengah 5 ya. Setengah 5 sampai dengan misalnya teman-teman masih melayani online, masih melayani konsultasi misalnya sampai jam 10 malam atau sampai jam 8 malam. Nah, ini bisa kita setting teman. Nah, kita setting sampai jam 20. Jadi Senin sampai Jumat ini iklan kita on 2 kali teman-teman ya. Dari jam 8 sampai jam setengah 2 siang, terus mati. Break ya, istirahat. Nggak aktif lagi iklan kita. Nah, nanti di hari yang sama setengah 5 sore sampai jam 8 malam itu on lagi teman-teman, nyala lagi. Nah, jadi kita lebih tertarget teman-teman. Jadi nggak mubazir, nggak banyak iklan yang biayanya keluar mubazir, atau apalagi sampai ada kompetitor yang ngeklik iklan kita. Tapi sebenarnya di Google sendiri dia sudah otomatis ya teman-teman. Jadi kalau ada satu IP address atau ada satu alamat IP, atau kita sendiri sering-sering buka atau sering-sering ngeklik iklan kita, itu nanti akan terdeteksi spam ya teman-teman. Jadi nggak akan ketarik terus ya biaya iklan kita. Paling hanya ketarik di awal aja, awal dia ngeklik atau awal kita ngeklik, kita ketarik 2 kali 3 kali mungkin ketarik. Nah, yang keempat biasanya udah aman, udah dideteksi spam oleh Google ya teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman cara kita menyeting waktu di iklan Google Ads ya teman-teman. Jadi kita nggak takut biaya iklan kita boncos ya teman-teman. Nah, setelah kita setting, kita simpan teman-teman. Nah, jadi kelihatan kan teman-teman di sini. Nah, terus teman-teman perhatiin juga ya, ini mentang-mentang kita kemarin sudah setting dan hasilnya baik, jangan teman-teman itu cuek ya. Kita nggak buka-buka lagi settingan iklan. Nah, inilah fungsinya kenapa banyak jasa seperti saya, jasa pemasangan Google Ads ya, pemasangan iklan Google Ads. Sampai detik ini juga saya masih handle beberapa klien ya, dan mereka beda-beda teman-teman. Ada yang produk, ada yang berbentuk jasa. Mereka juga beda-beda, jadi kompetitornya itu beda-beda teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih cara kita supaya iklan kita itu stabil dan bagus terus? Nah, kita sering-sering lihat ini teman-teman, iklan. Terus kita ke ini ya. Nah, di sini nih. Ini kan kita daya iklan kita baik ya teman-teman. Nah, itu kita skornya baik teman-teman. Nah, tapi ini belum sempurna teman-teman. Ada lagi yang lebih sempurna, lebih luar biasa. Ini sampai biru semua nih teman-teman. Berarti ini ada beberapa yang harus kita tambah. Nah, jadi caranya gimana teman-teman supaya ini baik terus? Soalnya nih kalau kita nggak sering kita tengok ya, nggak sering kita perhatiin, ini nanti lama-lama bisa turun teman-teman. Jadi baik, jadi biasa, atau bahkan jadi buruk. Karena tingkat kompetitor kita di bidang ini teman-teman, kita kan bidang elektronik ya, produk kita bidang elektronik, bidang gadget. Nah, nanti setiap hari, setiap saat itu banyak kompetitor kita bermunculan teman-teman. Mereka juga ikut pasang iklan di Google ini. Jadi Google merekomendasikan kita gimana caranya supaya iklan kita bagus.
Nah, itulah fungsinya jasa pemasangan Google Ads ya teman-teman. Jadi banyak orang-orang itu yang punya produk, punya perusahaan, mereka punya punya jasa seperti misalnya mereka jasa tukang pijit, jasa servis elektro panggilan. Nah, mereka tuh bisa memasang iklan. Mereka ngerti gitu memasang iklan Google Ads, tapi mereka nggak bisa setiap hari mereka rawat ya, nggak bisa setiap hari mereka tungguin gitu. Jadi makanya mereka butuh jasa untuk iklan mereka teman-teman ya. Mereka bayar orang orang-orang seperti saya gini ya. Mereka nggak bakal bisa handle sendiri karena mereka juga sibuk kerja ya teman-teman. Nah, fungsinya kita sebagai penyedia atau yang memperhatikan iklan itu, kita benar-benar memperhatikan teman-teman. Jangan cuman asal masang ya teman-teman. Setelah masang terus kita tinggalin, nggak kita rawat, nggak kita perhatiin ya. Jadi kita sering-sering lihat keringkasan teman-teman. Nah, di ringkasan ini kalau di tampilan desktop ini komputer ya, ini ada di sebelah kanan ya rekomendasinya. Nah, ini jangan kita langsung terapkan teman-teman. Ini Google memberi rekomendasi tapi jangan langsung kita terapkan ya. Kita lihat dulu rekomendasinya itu apa. Oke, kita lihat. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih mobile ya, lebih praktis, teman-teman bisa install Google Ads ini di Play Store ya teman-teman. Jadi bisa ngecek di Play Store ya. Lewat handphone bisa ngecek. Ada rekomendasi juga muncul. Tapi kalau di layar handphone itu di aplikasi itu Play Store, itu dia nggak sekomplit ini teman-teman menunya. Agak-agak susah ya buat setting-setting yang lebih dalam lagi ya. Seperti misalnya rekomendasi yang sekarang kita buka ini, itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak teman-teman kalau di handphone ya, kalau di aplikasi ya. Nah, kalau di sini di desktop ini selalu muncul teman-teman. Nah, di sini rekomendasinya dia bilang gini ya, jangkau lebih banyak pelanggan di situs partner. Nah, maksudnya ini menampilkan iklan Anda di situs partner Google penelusuran dapat membantu meningkatkan jangkauan traffic iklan. Jadi gini, jadi dia ngasih saran orang-orang yang bukan cuma di Google itu bisa lihat iklan kita teman-teman. Bukan cuma di Google, kayak misalnya di di Opera Mini atau di produk-produk lain lah selain Google ya, atau di Apple, Mozilla yang selain Google ya, Yahoo pencarian. Nah, ini kalau bisa jangan diterapkan teman-teman, nggak usah lah. Kita kan kita hanya khusus untuk Google ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau di mesin pencari yang lain iklan kita nongol juga, nggak usah. Jadi Google ini ngasih rekomendasi gimana mau diperluas nggak. Jadi iklan kita bisa nongol selain di mesin pencari Google doang, kayak misalnya yang tadi saya sebutin ya. Nah, kita nggak usah diterapkan, tolak aja. Nanti biaya iklan kita nggak jelas teman-teman ya. Nah, pilih aja lainnya. Saya akan melakukan ini. Nah, saya telah melakukan di luar mana sih. Saya tidak ingin menambah pembelanjaan Anda, ini aja. Tolak aja. Ini kan kita belum isi, ini kemarin kita belum isi saldo ya teman-teman. Nah, nanti kalau untuk dana teman-teman pengen isi saldo di sini ya, misalnya anggaran teman-teman sehari 50.000 misalnya ya. Nah, teman-teman bisa langsung transfer misalnya buat 1 minggu. Nah, tinggal dikalikan aja ya teman-teman ini, misalnya 50.000 dikali 7 hari. Nah, berarti teman-teman transfer 350.000. Nah, nanti teman-teman transfer 350.000 ini
iklan teman-teman akan aktif selama 7 hari. Nah, teman-teman kalau ingin tahu laporan, itu teman-teman pilih yang tanggal di sini, pilih yang hari ini. 26 Juli ya. Nah, nanti di sini kelihatan teman-teman hari ini atau hari kemarin dapat kliknya berapa, dapat tayangan berapa, CPC rata-rata berapa, biaya iklannya berapa per hari, itu kelihatan di sini teman-teman. Jadi orang-orang yang jasa-jasa pengiklan Google Ads itu nanti kerjanya mereka sering-sering ngecek ini teman-teman ya, karena mereka harus laporan ke si pemilik iklan ya. Seperti saya nih, kerjaan saya setiap hari ya ngecek iklan, terus saya screenshot, saya kirim laporan, dan klien-klien saya juga saya kabarkan saldonya tinggal sekian Pak, apakah Bapak ingin mengisi saldo lagi, menambah saldo. Nah, jadi nanti kelihatan ya semuanya teman-teman. Nah, ini kan iklan kita ini apa namanya, cuman ada 4 kata kunci ya kemarin tuh ya. Nah, saran saya jangan terlalu banyak kata kunci dulu ya teman-teman. Jadi gimana caranya iklan itu tertarget gitu loh. Jadi disebut tertarget itu apa ya, orang yang ngeklik iklan kita itu bener-bener mau beli casing HP ya teman-teman, mau beli casing HP. Jadi bukan ada orang beberapa cuma nanya, misalnya di Google nih, cuma nanya spesifikasi casing HP, atau ada orang nanya ngetik ya, casing HP itu apa sih. Nah, jadi orang-orang seperti ini kan mereka nggak mau beli ya teman-teman, bukan niat mau beli. Jadi jangan sampai orang-orang seperti ini mereka ngetik terus mereka masuk ke iklan kita, dan akhirnya saldo kita kan tersedot ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai orang yang ngetik itu yang nggak niat beli. Jadi disebut tertarget tuh kalau di Google Ads tuh ya begini ya teman-teman. Jadi gimana caranya orang masuk ke iklan kita bener-bener mau beli casing HP, misalnya dia ngetik gini ya, jual casing HP. Nah, jual casing HP. Nah, di sini kata kunci kita kan nggak ada kata-kata jual ya teman-teman. Nah, kita bisa tambah teman-teman, bisa tambah kata kunci jual casing HP. Nah, ini di sini pencocokan luasnya apa? Misalnya pengen frasa atau pengen persis. Nah, kita kalau pengen frasa, jadi kita bener-bener apa namanya, casing HP aja udah. Jual casing HP. Kalau misalnya pencocokan persis juga sama, jual casing HP misalnya. Tapi kalau luas, dia bisa macam-macam teman. Jual casing HP Oppo, atau misalnya dia jual casing, dia mau nyari casing, atau dia misalnya dia ngetik jual casing HP iPhone misalnya. Nah, pada dia nyari iPhone kan. Nah, di kita nggak ada kata kunci iPhone, tapi kita bisa masuk teman-teman. Kita bisa kena juga, dia bisa masuk ke iklan kita biarpun kita nggak ada tulisan iPhone, karena kita pakai pencocokan luas ya teman-teman. Tapi kecuali kalau teman-teman pakai pencocokan persis. Nah, pakai pencocokan persis tuh ada kemungkinan kita kena juga, tapi jarang teman-teman. Jadi hanya apa yang orang itu ketik baru dituju ya, baru iklan itu yang dituju. Tapi kalau kita pakai pencocokan luas itu kemana-mana kita kena teman-teman, kita masuk iklan kita ya. Nah, kita simpan aja, nggak apa-apa, kita tambah jual casing HP. Nah, grup iklannya kita jangan lupa pilih dulu ya. Baru kita simpan. Ini URL final biarin aja. Tuh, jadi kata kunci kita nambah ya teman-teman. Casing HP lengkap, gadget harga murah, bisa cot, speaker, Bluetooth dan headset, toko gadget online 24 jam, jual casing HP. Nah, nanti di sini kelihatan teman-teman persentasenya ya. Misalnya dalam satu hari ini banyak kan orang yang nyari ini, yang ini no nih, nggak ada yang ketik, nggak ada yang nyari. Ya, kita bisa hapus atau kita bisa edit teman-teman. Caranya gitu ya teman-teman. Kita bisa cari kata kunci yang lain ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga bisa setting ya teman-teman. Perangkatnya mau di perangkat apa? Kita pilih di sini ya, di bawah jadwal iklan di menu sebelah kiri. Nah,
Jadi gimana caranya iklan kita supaya lebih tertarget lagi itu di sini kita setting teman-teman ya. Jadi kita mau mengarahkan yang mana aja nih, misalnya tablet, telepon seluler atau komputer. Nah kalau di telepon seluler itu udah pasti kan teman-teman ya, udah pasti. Nah ini kita bisa melakukan penyesuaian bit ya teman-teman, bisa kita naikkan di telepon seluler ya. Bisa kita naikkan di telepon seluler ya, atau kita pengen tablet itu nggak usah lah, karena kita tahu tablet itu kebanyakan anak-anak kecil misalnya, tablet itu kebanyakan anak-anak kecil. Nah kita di sini bisa mengubah penyesuaian bit ya teman. Nah di sini kita turunin aja, kurangi, jangan ditingkatkan ya. Kurangi misalnya sebesar 50% misalnya, terapkan. Nah di sini kita mau merubah telepon seluler misalnya. Orang itu kan kebanyakan zaman sekarang lewat gadget ya, lewat telepon seluler ya, lewat handphone. Nah di sini kita bisa setting teman-teman. Misalnya setiap orang yang di telepon seluler di handphone, dia akan lebih sering menemukan iklan kita. Caranya kita naikin biayanya 10%. Jadi dari tadinya 1000 jadi 1100 setiap kali orang mengetik di gadget ya. Nah ini nggak usah teman-teman, kalau bisa biarin aja. Nah yang harus kita naikin yang di komputer, karena sekarang orang udah jarang banget ya buka di laptop, buka di komputer. Nah gimana caranya orang pada saat nyari sesuatu, nyari barang yang kita jual lewat komputer dan mereka langsung menemukan. Nah kita tingkatkan di sini teman-teman, kita tingkatkan sebesar misalnya 30% lah, kita simpan teman-teman. Nah jadi tablet itu kan kebanyakan anak-anak kecil ya, jangan sampai mereka itu ngetik atau nggak sengaja masuk ke iklan kita dan mereka ngetop mengunjungi iklan kita, akhirnya saldo kita berkurang ya teman-teman. Nah caranya kita akalin lewat sini teman-teman, perangkat ya, setelan perangkat ini di bawah. Nah jadi tablet kita kurangin 50% ya teman-teman, jadi jangan sampai sering muncul ya di tablet. Nah kalau di komputer, karena sekarang orang udah jarang buka ya, kita tambah 30%. Jadi kayak kalau misalnya biaya CPC kita, cost per klik kita misalnya 1000. Nah kalau ada orang buka di komputer jadi 1300 teman-teman, tapi iklan kita akan lebih sering ditampilkan teman-teman di komputer. Nah kalau telepon seluler biarin aja ya, karena di sini banyak kompetitor kita ya. Dan orang kebanyakan sekarang 80% menggunakan telepon seluler ya teman-teman, biarin aja, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi ya. Jadi nanti biayanya tetap 1000 teman-teman. Oke sekarang kalau udah selesai kita tutup. Nah jadi kita selalu kembali ke sini teman-teman, ke ringkasannya. Nah jadi kita udah setting waktu ya tadi ya teman-teman, jadwal iklan, kita setting perangkat. Nah di sini teman-teman juga bisa setting lokasi ya teman-teman. Setting lokasi itu nanti kita perlu riset ya teman-teman. Kita perlu riset melalui Google Trends ya teman-teman. Itu nanti mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Karena kalau di sini nanti bakal panjang ya durasi videonya. Nah di sini juga ada penyesuaian bit tingkat lanjut ya teman-teman ya. Jadi penyesuaian bit tingkat lanjut itu apa? Jadi kalau kita pengen biaya bidding kita lebih naik teman-teman. Nah jadi kita misalnya kita pengen di Sabtu Minggu itu misalnya kan rame kan, banyak pesaing kita nongol ya. Nah kita bisa di sini setting teman-teman. Kita setting di sini misalnya panggilan. Jadi panggilan itu bisa kita naikin, kayak misalnya interaksi. Kita kan kemarin sudah setting nomor HP ya, biar muncul lagi. Gimana caranya orang lebih ke panggilan, lebih ke telepon ya. Kayak misalnya orang udah lihat iklan tapi dia nggak mau ngeklik, dia langsung ngetik nomor handphone kita teman-teman. Nah nomor handphone yang kita setting kemarin itu nggak di setiap waktu, nggak di setiap saat itu muncul teman-teman. Jadi tergantung settingan desktop mereka ya teman-teman. Nah
Gimana caranya supaya nomor HP yang kemarin kita setting itu sering muncul. Nah, kita di sini kita setting, teman-teman. Jadi bisa kita tingkatkan misalnya sebesar 50%, teman-teman. Nah, di sini kita setting. Jadi nomor HP kita bakal sering muncul, teman-teman. Jadi lebih sering terjadi konversi ya. Kita berharapnya begitu ya, teman-teman. Kalau sudah selesai kita tutup ya, teman-teman. Nah, kalau di sini audiens, teman-teman ya. Audien ini kayak misalnya orang yang umurnya lebih muda atau seumuran atau lebih tua ya dari kita ya, teman-teman. Nah, di sini audien. Kalau menurut saya audien itu nggak perlu disetting lah ya, nggak terlalu berpengaruh ya, teman-teman. Nah, nanti untuk kata kunci ya, teman-teman ya. Untuk kata kunci itu sering-sering kita perhatikan juga ya, teman-teman. Sering-sering kita perhatiinnya kenapa? Karena ada kata kunci yang jaringan penelusurannya itu rendah, ada yang stabil gitu. Nah, kita pilih aja kata kunci ini. Untuk audien kita tinggalin aja dulu ya, teman-teman. Kita belum dapat data ya karena iklan kita belum aktif. Kita langsung aja ke kata kunci penelusuran. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini kan kata kunci yang udah Google sebelum iklan kita aktif sudah ngasih tahu nih di sini, teman-teman. Jaringan penelusurannya rendah, teman-teman ya. Volume penelusurannya rendah. Ini juga rendah. Toko gadget 24 jam online. Tapi biarin aja, kita coba dulu, teman-teman. Nah, ini coba dulu ya. Gak usah terlalu kita pusingin ya, teman-teman. Karena iklan kita kan belum berjalan ya, teman-teman. Nah, nanti setelah iklan kita sudah berjalan, teman-teman, biasanya dari kelima kata kunci ini nanti ada nilai di sini, teman-teman. Yang lebih sering ditayangkan itu biasanya paling atas. Orang-orang itu ngetik apa sih? Yang nyangkut itu kata kunci yang mana sih yang bikin iklan kita laku gitu kan? Sering dikunjungi orang. Nah, nanti di sini bakal ketahuan, teman-teman. Makanya teman-teman sering-sering lihat juga ke sini ya, teman-teman, settingan di sini. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ya, teman-teman, kalau ternyata jual casing HP ini laris nih, teman-teman, paling banyak memunculkan iklan kita. Nah, kita setting, teman-teman, di sini ya. Kita edit. Nah, di sini kita rubah CPC-nya, teman-teman. Ubah CPC maksimal. Nah, jadi untuk kata kunci ini aja, teman-teman ya. Untuk satu kata kunci ini aja bisa kita naikin harganya, teman-teman. Misalnya yang lain 1000 ya per klik. Nah, karena di sini misalnya dia paling laku nih, paling sering memunculkan iklan, ya kita bisa edit, teman-teman. Caranya kita checklist dulu yang di sini ya. Kita checklist, kita edit. Nah, di sini kita pilih ubah bid CPC maksimal ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita naikin ke bid halaman pertama. Gimana caranya iklan kita muncul di halaman pertama Google dengan satu kata kunci ini, teman-teman. Nah, kita di sini kita naikin di sini, teman-teman. Misalnya tadinya 1000, di sini kita naikin jadi 2500. Nah, kita terapkan di sini, teman-teman. Kita pilih terapkan. Jadi nanti khusus satu kata kunci ini aja ya. Biaya iklan kita agak boros nih, teman-teman. Tapi kan dia tertarget ya, teman-teman. Tapi nanti ya kalau bisa jangan sekarang, teman-teman. Kalau setelah iklan teman-teman berjalan selama kurang lebih 3-4 hari ya, teman-teman. Nanti di sini ada laporannya, di sini ketahuan, teman-teman. Kata kunci kita yang paling efektif tuh yang mana gitu ya. Nah, kata kunci yang paling efektif itu biasanya paling atas. Nanti kita bisa setting checklist di sini seperti tadi ya, teman-teman. Kita edit. Nah, di sini kita ubah bid. Nah, gitu, teman-teman. Kalau misalnya ada kata kunci yang ternyata nol, nggak pernah ada yang nyangkut nih, bisa kita hapus juga, teman-teman, di sini. Klik, teman-teman pilih edit, hapus, teman-teman ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi selama iklan kita belum berjalan, jadi Google belum bisa ngasih banyak rekomendasi ya, teman-teman. Nah, kata kunci negatif ini fungsinya buat apa ya? Nah, buat teman-teman yang bingung, kata kunci negatif ini fungsinya buat apa? Jadi gini loh,
kita buka ya kata kunci negatif kita kan masih 0 ya teman-teman. Kita belum ada ya. Nah, jadi ada orang itu seperti yang tadi saya kasih tahu ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Di mesin pencari itu ada orang-orang cuman iseng ya. Casing HP itu apa sih? Nah, ini orang-orang ini kan nggak niat mau beli teman-teman ya. Mereka lagi nyari tahu casing HP itu apa teman-teman. Jadi mereka bukan mau nyari casing HP untuk mereka beli, bukan. Mereka lagi iseng pengen cari tahu sih casing HP itu apa. Nah, orang-orang iseng seperti ini nggak niat mau beli. Kita nggak berharap kan mereka ngeklik iklan kita kan teman-teman. Nah, jadi di sini kita cari teman-teman. Kata negatifnya itu apa? Nah, misalnya itu apa sih? Nah, ini 3 kata negatif teman-teman. Ini 3 kata negatif ya. Nah, kita bisa masukin di sini teman-teman kata kunci negatif itu. Nah, kita pilih dulu kampanyenya. Nah, grup iklan, Shopee, grup iklan. Nah, kita di sini bisa masukin semua kata kunci negatif ya. Kayak misalnya adalah, apa sih, atau apa itu. Kalau di mana kan biasanya mereka nyari ya di mana tempat menjual casing HP. Nah, kita nggak usah dimasukin ya teman-teman. Terus kayak misalnya bagaimana cara. Nah, itu kata-kata negatif untuk di bidang kita kan jualan gadget ya teman-teman. Nah, ini kata-kata negatifnya teman-teman. Dengan kata-kata ini nanti mereka itu bakal sering memunculkan iklan kita teman-teman. Kayak misalnya orang casing HP itu adalah misalnya. Jadi mereka itu kan bukan mau beli casing HP, tapi pengen tahu casing HP itu fungsinya apa dan dia apa sih gitu. Nah, kita hindari hal-hal orang-orang yang seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti mereka bisa dibilang spam ya teman-teman. Nggak niat beli tapi mereka masuk ke iklan kita dan akhirnya saldo iklan kita berkurang teman-teman ya. Jadi nggak terjadi konversi ya teman-teman, nggak terjadi pembelian ya. Oke, kita simpan dulu sementara segini dulu ya teman-teman. Jadi nanti ketahuan teman-teman, iklan kita itu sering ditampilkan ke orang-orang yang nggak beli. Nah, kita bisa tambah di kata kunci negatif teman-teman ya. Nah, di kata kunci negatif ini kita bisa setting teman-teman. Nah, kata kunci penelusuran yang tadi seperti saya jelaskan ya teman-teman. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar nyari produk kita untuk mereka beli ya teman-teman. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham ya teman-teman. Jadi jangan sampai iklan kita itu boncos ya teman-teman. Mubazir ya, banyak uang yang kebuang nggak jelas ya teman-teman. Jadi Google Ads itu bisa kita setting benar-benar rinci ya teman-teman. Enaknya di situ ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga saya bisa terus mengupload video berikutnya ya teman-teman ya, tentang informasi dan berbagi tutorial ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.